Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat Aksara. Kita sekarang sudah masuk episode ke-8 sesi live RPK. Gak berasa ya, udah 8 minggu kita mengadakan sesi live RPK. Semoga sehat walafiat semua. Mungkin cuaca tidak begitu bagus, tapi tetap semangat, tetap berkarya. Jangan takut sama cuaca, jangan takut dengan situasi pandemik sekarang ini. Alhamdulillah malam ini kita kedatangan tamu istimewa dengan cerita yang berbeda lagi. Bersama kita ada Mbak Dari. Selamat malam Mbak. Selamat malam Mas Sofi. Ya, selamat malam. Terima kasih sudah hadir di acara sisi live RPK. Semoga sehat walafiat ya Mbak. Amin, amin. Beliau ini seorang pendaki. Nah, jadi mungkin tidak begitu banyak ya, dibanding laki-laki tidak begitu banyak perempuan pendaki. Dan beliau ini salah satu perempuan tangguh pendaki yang sudah senior lah di bidang itu, sudah berkecimpung lama di bidang pendakian. Nanti kita akan bercerita sedikit tentang lika-liku pendakian, lika-liku kehidupan seorang pendaki. Selain itu beliau juga seorang penggemar literasi, penggiat literasi. Beliau tidak hanya menulis puisi, tapi juga menulis beberapa buku tentang perjalanan pendakian, tentang perjalanan traveling beliau ke beberapa tempat, dan tentu juga cerpen serta puisi. Selamat malam Mbak, senang sekali Mbak Dari bisa hadir. Mungkin sebagai awal obrolan kita nih Mbak, sekarang ini dengan situasi sekarang, pandemik dan sebagainya, kegiatan pendakian gimana Mbak? Kegiatan pendakian ketika kemarin mulai pandemi, memang beberapa gunung kan ditutup ya. Waktu awal-awal itu ya kita ya harus tunduk ya. Harus ikut ketika protokol ya. Betul, harus ikut protokol. Ketika gunungnya itu ditutup ya kita tidak naik gunung. Kemudian pada saat berapa bulan setelah pandemi, setelah mulai mereda ya, waktu tahun kemarin ya. Kan tahun kemarin itu kan mulai pandemi itu, jadi saya ceritanya tuh turun dari Gunung Kerinci. Itu Februari. Itu awal pandemik ya? Februari 2020. Ya. Pas pulangnya itu mulai pandemi. Ya kan Maret kan ya? Pas Maret tuh. Ya awal Maret. Nah, langsung stop tuh, nggak yang naik gunung kan memang semuanya ditutup semuanya ya? Ditutup ya. Kemudian pas bulan Juli ya. Juli itu udah mulai tuh beberapa dibuka. Oh, jadi Februari turun dari Kerinci, setelah itu praktis ditutup. Juli mulai beberapa dibuka. Ya, pas sudah mulai beberapa dibuka, saya mulai trekking ke Guntur. Guntur di mana itu, Pak? Guntur itu di Jawa Barat. Ya. Gunung Guntur. Gunung Guntur. Nah, kemudian lanjut ke Lawu. Ya. Ke Lawu, kemudian habis itu ke Semeru. Itu di dalam satu bulan itu atau beberapa? Enggak, itu ada beda bulan ya. Iya. Beda bulan. Jadi mulainya Juli ya berarti ya. Kemudian Agustus, ketika itu September, Oktober udah, oh iya sekarang banyak banget deh. Tiap bulan saya lupa. Oh, setiap bulan. Jadi itu Kerinci turun pandemi, kemudian bulan Juli itu saya ke Guntur, bulan Agustus itu ke Gunung Lawu, bulan September itu ke Gunung Batu. Yang dekat-dekat sini lah ya. Kemudian bulan Oktober itu ke Gunung Sumbing. Sumbing itu di mana? Sumbing itu di Jawa Tengah. Jawa Tengah. Ke Gunung Sumbing. Kemudian bulan November itu ke Gunung Semeru. Jadi praktis tiap bulan setelah tiap bulan. Mulai Juli praktis tiap bulan ya. Kemudian bulan Januari ke Gunung Raung. Januari ke Gunung Raung. Jadi sebenarnya dampak pandemik nggak begitu amat ya. Karena toh setelah Februari praktis beberapa bulan terhenti, Juli itu udah berjalan hampir normal sebenarnya. Terakhir sebelum yang pandemi yang gelombang kedua meledak itu, saya dari yang Sulawesi.
Sulawesi. Yang Gunung Latimojong. Oh, nah itu Gunung begitu Latimojong. pulang dari sana, selang sebentar meledak pandemi. Udah Iya, istirahat di rumah dan alhasil nih badan saya belar. Gitu. Jadi sebenarnya selain yang awal pandemik, terus pandemik gelombang kedua, di antara itu sebenarnya praktis tidak ada masalah ya, karena toh hampir setiap bulan bisa naik gunung. Iya, Oke Mbak, ngomong-ngomong soal pendakian, ini kan Mbak Dari betul-betul tanda petik serius ya di situ. Jadi bukan sekedar pendaki yang musiman. Kalau saya sih pendaki juga tapi musiman. Kalau pengen daki ya daki, kalau enggak. Dan itu udah lama sekali. Nah, sejak kapan nih hobi naik gunung ini, Mbak? Kalau ditanya sejak kapan, saya sejak muda. Sejak SMA. usia saya 18 tahun. Iya, SMA lah ya. Ya, atau tamat itu SMA, ya? tamat SMA. Jadi semester 1 lebih. Oke. Ini semester 1 waktu kuliah semester 1. Itu tahun 1990. Iya. Dan gunung pertama yang didaki? Gunung Merapi yang di Jawa Tengah ya, bukan oke. Marapi, Gunung Merapi. Gunung Merapi Jawa Tengah di puncak Garuda. Di puncak Garuda. Ada pengalaman menarik nggak karena pertama naik gunung? Ya pastinya ya, di Gunung Merapi itu memang treknya yang menuju Patu Summit ya, dari namanya Pasar Bubrah. Pasar Bubrah itu menuju ke puncak Garuda itu memang berat ya. Berat. Ya itu kan terjal gitu. Terjal, kemudian batu kerikil seperti itu. Jadi ya lumayan lah pertama kali mendaki. Terus kemudian yang indahnya lagi di sana di Merapi itu saya nemukan edelweiss warna merah muda, warna pink. Biasanya cenderung coklat ya kalau? Iya, biasanya itu cenderung kuning agak kecoklatan seperti itu. Itu warnanya justru pink. Iya. Dan itu tapi juga posisinya itu agak di lereng-lereng kayak gitu. Tapi dibolehkan nggak waktu itu memetik? Saat itu tidak ketat sekarang. Itu tahun 90 ya. 90, ya. Itu berarti berapa tahun yang lalu kan, tahun 90. Nah, saat itu kita bolehlah waktu itu metik sedikit, dan ketika turun pun kita juga lapor kok ke Polres. Kebetulan di sana kan ada polsek kan di situ. Nah, kita juga di situ pencatatan pendakiannya kan di situ, di polsek itu. Jadi kita juga bilang ini ada gitu. Oke. Menarik ya. Itu pendakian pertama ya, Mbak. Nah, itu masuk di dalam komunitas atau seperti apa? Atau teman-teman kampus atau gimana? Ya, waktu dulu saya memang memulai pendakian itu dari kampus ya. Dari kampus ya. Jadi ikut klub pecinta alam. Iya, betul, KMPA. Jadi kelompok mahasiswa pecinta alam. Iya. Iya, begitu. Nah, sahabat-sahabat Aksara, beliau ini seperti saya katakan tadi bukan pendaki biasa gitu. Maksudnya bukan kayak saya yang mungkin sudah 10 tahun lalu tidak mendaki-daki lagi, dan itu pun kebetulan karena sama teman-teman. Beliau memang ikut klub pencinta alam, kemudian juga memang serius di dalam pendakian. Dalam catatan saya, beliau sudah mendaki 36 puncak gunung di Indonesia. Luar biasa ya, 36 puncak loh. Kita aja mungkin nggak sampai, paling 2 ada beliau ini 36 puncak. Jadi kalau menurut MDPL-nya 21 diantaranya di atas 3000. Ketinggian paling tinggi itu 3805, itu puncak Indrapura Gunung Kerinci. Kemudian ada berapa ya? 21 berarti 15 ya, 15 yang gunung di bawah 3000 mdpl. Luar biasa. Jadi pengalaman beliau memang sudah matang lah ya untuk soal pendakian. Nah, dari ke-36 gunung ini, Mbak, itu yang paling berkesan atau yang paling dirasa wow nih gitu, atau sesuatu yang tidak bisa dilupakan, itu gunung apa? Atau ada beberapa gunung mungkin? Ya, sebenarnya sih hampir di setiap gunung itu ada kesan tersendiri semua ya.
Dan saya juga merasakan masing-masing itu istimewa semua sih gitu. Cuman yang apa ya, yang saya tuh sampai nggak habis pikir lah ya kayak gitu loh. Kok iya gitu, kok kebetulan kok terjadi di saya kan kayak gitu loh. Jadi apa nih anunya? Seperti apa? Yang pertama ya, pertama itu kejadian di Gunung Semeru. Di Gunung Semeru. Waktu Gunung Semeru Jawa Timur ya? Jawa Timur, ya. Itu ketinggian berapa kalau Semeru? Semeru itu 36 ya. 3676 ya. Iya betul. 3676. Nah, itu di Gunung Semeru itu dulu tahun 92. Tahun 92. Itu saya naik gunung itu, saya kan hanya rombongan dari kampus berlima. Berlima itu sama saya. Kemudian satu-satunya perempuan jangan-jangan. Iya betul. Betul kan. Begitulah. Tapi saya tuh walaupun saya tuh pendaki perempuan satu-satunya, tapi itu buat saya tuh pantang ya. Maksudnya gini loh, saya tuh bener-bener memang sudah mendidik diri saya sendiri, saya tuh harus jadi pendaki yang mandiri. Jadi nggak ada yang namanya tarik menarik buat saya, nggak. Atau didorong, nggak, saya nggak mau itu. Tarik nggak mau, dorong nggak mau, apapun kondisi tersulit pun saya harus berjuang sendiri. Karena itu berarti saya harus latihan kan, harus mengasah keterampilan saya kan, seperti itu. Jadi ya alhamdulillah sih, artinya dari tahun 90 hingga sekarang gitu ya, ketika usia saya sudah memasuki senja, remaja deh ya Mas. Masih muda Mbak. Iya, WHO yang terkini itu kita masih remaja. patokannya. Iya benar. Di atas 75 baru ya. Iya. Betul. Remaja. Nah, jadi nah kita ini sedikit persentase atau jumlah pendaki perempuan di Indonesia itu berapa persen kira-kira? Dari misalnya 100% laki-laki berapa, perempuan kira-kira berapa? Ya kalau sekarang tuh memang perempuan juga udah banyak ya sekarang loh ya. Zaman sekarang, kalau zaman dulu memang masih ya baru satu, sedikit lah ya. Sedikit, ya. Jadi waktu itu saya dari berlima satu, kemudian dari ketemu yang dari mahasiswa dari Bandung 2, nah kemudian dari Surabaya, dari Malang itu ada 4 ya, itu perempuannya 1, jadi berdua, jadi totalnya berapa tuh? 5, 4 tambah 2, jadi 6 tambah 11, dan 11 itu hanya 2. Nah, hanya 2 perempuan. Nah, kalau sekarang tuh ya hampir imbang lah sekarang ini. Kalau sekarang, nah ini tadi ya kembali lagi ke tadi ya, yang kesan yang yang nempel banget lah ya. Jadi waktu di Semeru itu tahun 92 itu ketika saya naik itu, begitu naik itu ternyata dari bawah, dari sekretariat itu langsung ditutup. Karena apa? Karena ada hujan badai sangat besar. Sementara Mbak Dari udah naik. Udah naik. Iya kan? Nah, di situ jadi langsung di bawah tuh langsung ditutup. Pas kita naik, alhamdulillah ya sampai puncak gitu kan. Pas turun itu kita kaget juga loh. Kok pohon-pohon? Tapi tidak ada, maksudnya tidak ada pemberitahuan sama sekali kalau memang ditutup di bawah. Enggak, kita taunya setelah turun. Ya, pas turun dari puncak itu kok banyak pohon-pohon yang tumbang, pohon-pohon besar tumbang gitu. Ya alhamdulillahnya di situ saya kalau lihat itu merinding juga ya. Artinya kita tuh bener-bener di dalam gunung itu ketika badai hujan lebat itu ya, yang pada badai besar itu, tapi kita masih dilindungi lah kan kayak gitu loh. Kita nggak bener-bener nggak melihat sendiri ketika itu tumbang. Dan di atas sendiri kan berarti badannya besar banget sampai pohon-pohon yang tinggi-tinggi yang besar-besar pun tumbang. Nggak berasa atau gimana? Jadi kan itu memang panjang ya, artinya tuh jalur itu kan panjang sekali. Jadi ketika kita sampai di Ranukumbolo, kita tuh baru di bawah, kita udah sampai di Ranukumbolo itu badai itu di bawah, di situnya enggak. Jadi nggak selalu di atasnya tidak. Enggak seperti itu. Nah itu istilahnya itu kenangan yang menyedihkannya itu, 2 temen yang dari Bandung itu kan meninggal. Meninggal itu kan mereka akhirnya tersesat. Tersesat karena tersesat. Pas turunnya berarti? Enggak, pas naik. Jadi emang kita tuh memang berbarengan aja ketemu di sana. Kemudian mereka berdua pengen istirahat dulu. Laki-laki nih dulu. Laki dan
dan jujur udah keker-keker gitu, dan kita juga melihat dari sisi performance-nya mereka tuh ya pendaki yang sudah expert lah ya. Ya expert lah kan kayak gitu. Jadi mereka bilang kita mau belakangan ya, oh ya sudah gitu. Jadi kita jalan. Tapi ketika kita udah lihat kok mereka nggak nyusul. Nah begitu sudah sampai di bawah kita baru tahu ternyata tuh pendakian tuh itu, makanya kita dari puncak ke bawah nggak ketemu orang lain lagi seperti itu. Terus dan itu dicari kan orang yang buat itu gitu loh. Iya, dan akhirnya kita udah kembali ke kota masing-masing. Akhirnya kita didatengin wartawan saat itu, datengin wartawan. Ternyata orang itu menghilang dan setelah 1 bulan baru ditemukan mereka berdua itu udah nggak ada. Nggak ada. Nah itu, nah pas tahun 2020 kemarin saya tuh napak tilas ke Gunung Semeru. Okay. Itu. Dan apa yang terjadi? Itulah yang disebut apa ya? Tarik menarik alam tuh ya, saya. Yeah. Ketika napak tilas itu bener-bener ada banyak yang keanehannya. Begitu kami naik, rombongan saya naik, itu pun ditutup. Dan rombongan yang sama tahun 92 beda ya? Hanya ada 1 orang dari komunitas Gimbal Alas ya. Itu dulu yang memang kita diantar sama dia gitu. Kemudian kemarin itu saya bisa ngubungin setelah 28 tahun lah yang nggak ketemu gitu kan, seneng banget gitu kan bisa ketemu sama sesepuhnya Gimbal Alas itu gitu kan. Jadi iya itu jadi kayak random lah ya, reuni kan kayak gitu. Nah yang nggak aneh-aneh tuh kok ya kejadiannya kok ya sama ya? Gitu loh. Begitu kalau dulu tahun 92 kita naik, pendakian di bawah ditutup karena hujan badai besar. Nah kemarin ketika kami naik di bawah langsung ditutup. Kenapa? Gunungnya meletus ternyata, erupsi. Itu sebelum yang Sulawesi ya Mbak ya? Sebelum Sulawesi, ya benar-benar erupsi. Jadi ketika kami di atas tutup, jadi pas summit ya, itu dari Kalimati menuju ke puncak berbarengan itu erupsi. Sementara jarak dari ke kawah yang erupsi itu 4 km. 4 kilometer. Nah, tapi alhamdulillah ya Allah tuh masih melindunginya tuh apa? Lava pijarnya itu dia ke arah yang berlawanan. Alhamdulillah. Lava pijarnya ke arah Lumajang. Jadi dia itu muntah ke sana. Kita ke sini. Nah, jadi kita naik dari sini, dia muntah ke sana. Nah, gitu. Jadi kita nggak kena. Cuman luar biasanya saya tuh ngedengar di tengah-tengah itu saya ngedengar. Kenapa kok suaranya si kawah itu Jonggring Saloka itu kok kayak begini ya? Saya tuh pikir kayak gitu. Suaranya itu kayak pesawat antariksa yang mau take off kayak gitu loh. Gitu lah. Kan kayak gitu serem banget lah kan kayak gitu. Kayak gini ya suaranya. Karena deket banget ya. Tapi enggak, kan nanti ada gempa vulkanik atau apa? Enggak, itu kita nggak begitu berasa, iya nggak tahu lah kita. Jadi itu hanya kita doang berdelapan itu yang. Nah, jadi itu. yang kedengaran hanya suaranya aja. Nah. Kalau pijar lava yang itu nggak kelihatan. Nah pas yang di atas itu sebenarnya teman-teman pun juga udah ngebatin ya. Waduh ini kenapa ada tiba-tiba langsung gelap? Tiba-tiba langsung gelap. Jangan-jangan udah ada nih teman-teman yang laki-laki itu udah ngomong jangan-jangan habis gelap ini nanti batu-batu kerikil deh naik padahal tuh kenyataannya sebenarnya bener tuh ke sana iya makanya waktu pas di puncak itu kita cepet-cepetin cepet foto udah langsung cepet turun lari-lari itu turunnya ke lari-lari dan tau nggak itu anak saya itu di Jakarta udah kebingungan karena apa berita erupsi itu udah langsung di internet kan. Nah, langsung Semeru internet ini sekarang, wah anak saya langsung telepon nyari ke temen saya, kirim email ke sana ke Taman Nasional sana, kirim email menanyakan hubungin saya juga nggak bisa nyambung lah. Di sana udah nggak ada sinyal sama sekali, udah bener-bener itu panik sekali. Kayak gitu, nah itu lihat jadi ya kok ya kejadiannya itu kok ya sama gitu kan begitu kita naik tutup begitu kita naik tutup sampai akhirnya teman saya yang dari Gimbal Alas itu bilang kayak gini Mbak wes yo Mbak ojo munggah Semeru meneh karena pengalaman 2 kali ojo munggah Semeru meneh nanti bikin Gunung Semerunya ditutup katanya kayak gitu. Nah itu jadi di setiap gunung ada pengalaman menarik ya Mbak ya. Iya. Kalau untuk yang paling berat
medan yang paling berat di antara 36 gunung yang sudah Mbak Andari daki? Sebenarnya sih Rinjani juga berat ya. Rinjani ketika naik juga berat dan itu badai juga. Dan itu lucu juga dari Rinjani juga saya begitu turun juga meletus juga Rinjani. Jadi jangan-jangan orang-orang mikir kalau Mbak Andari naik gunung ini ada yang meletus nih gitu ya. Sampai 3 kali loh kejadian itu 3 kali ketika Rinjani juga begitu sampai Bandara Suta. Kaget saya tuh, saya nanya kan, saya sholat kan di musola kan. Nanya Mbak mau kemana, mau ke Bali, tapi pesawatnya di apa delay gitu karena di sana ada Rinjani meletus. Hah? Rinjani meletus baru pulang dari Rinjani gitu. Udah itu Rinjani itu berat ya, itu berat, treknya berat. Kemudian apalagi juga awan badai ya, itu istilah kita ngelangkah itu kan pasir ya, pasir batu, kita ngelangkah selangkah turun. Gitu ya? Iya, jadi berjuang banget lah dan kayak gitu. Kemudian yang berat lagi di Raung. Gunung Raung. Kalau Raung ini di? Raung itu di Jawa Timur. Jawa Dia Timur. ada di Banyuwangi. Di Banyuwangi. Di Banyuwangi. Itu Nah, di atas 3.000 apa di bawah? di atas 3.000. Di atas 3.000. Nah itu termasuk gunung teknikal ya. Istilahnya tuh kita butuh keterampilan, bener-bener keterampilan mendaki, keterampilan memanjat karena harus pakai tali-tali juga. Oh, berarti bebatuan berarti ya? Iya, tebing-tebing gitu ya. Jadi kita bener-bener pakai helm, Oh. pakai tali-tali lah kan kayak gitu lah. Nah, sebentar. Berarti sebelum persiapan untuk masing-masing gunung beda berarti, maksudnya Iya. kalau udah jelas ini membutuhkan technical tadi berarti ada helmnya, ada segala Iya, macam. betul. Kalau misalnya gunungnya tanda petik mungkin biasa aja, mungkin nggak butuh alat-alat seperti itu, atau memang selalu dibawa? Gimana ini? Enggak sih, untuk khusus gunung-gunung itu aja. Memang bagus sebenarnya kayak di Rinjani, kayak di Semeru kita pakai helm tuh sebenarnya juga artinya tuh lebih safe ya, lebih safety ya. Nah, cuman ya kita biasanya nggak pakai. Iya. Nah, Untuk gunung-gunung tertentu ya. khusus yang di Raung itu memang wajib banget ya kita pakai helm karena apa? Karena memang bebatuan banget. Itu dari mana? Apa dari awal, apa pertengahan, atau? Nggak kita mulai dari pos 9 ya. Jadi di sana itu di Gunung Raung itu kan ada pos 1 sampai pos 9. Nah, itu mulai dari pos 9 itu memang sudah harus menggunakan helm, menggunakan tali-tali, semua memang medannya memang seperti itu, tebing-tebing batu-batu semua seperti itu. Jadi, pokoknya itu ya luar biasa lah. Artinya di situ ada pengalaman artinya mendaki, pengalaman manjat tebing seperti itulah di situ. Itu Raung. Nah, itu juga anehnya lagi tuh. Saya turun dari Raung sampai di Jakarta gunungnya meletus. Jadi identik ya? Saya tuh Apa yang Mbak tinggalkan di sana? saya tuh udah Mereka nggak rela kayak ditinggalin. kayaknya mereka tetap kangen pengen saya di sana kayak gitu loh ya kan kayak gitu. Jadi sampai saya tuh pas Di sampai kalangan pendaki jadi iya sampai dibilang saya itu kakinya kaki sakti katanya gitu, kaki gunung yang diinjek gitu sama Badari itu udah meletus gitu. Udah Sampai meletus ya. dan sampai saya itu sampai di apa tuh sama teman-teman yang pada nyelenggarain trik-trik seperti itu loh ya kayak gitu, sampai bilang nanya dulu mau naik gunung, Bandari mau naik gunung mana kayak gitu kan. Temen saya tanyakan mau naik kemana nih mas, mbak rombongan kemana, ke Rinjani. Mbak tolong ya mbak jangan ke Rinjani dulu ya. Biar kita turun dulu. Kita turun dulu mbak baru naik. Kalau ke Gunung Agung dilarang nggak ya? Meletus bahaya itu. Iya. Seperti itu. Dari polisi nanti ya. Iya, padahal saya itu tipe yang bener-bener di gunung itu tipe yang apik banget ya, bener-bener apik. Ya, nah itu pertanyaan selanjutnya. Jadi sebagai seorang pendaki, mungkin ada rule tidak tertulis yang harus kita jaga, yang harus kita pakai begitu kita naik gunung. Itu seperti apa, Mbak? Mungkin bisa diceritakan. Oh iya, maksudnya kayak kalau yang tertulis kan kalau saya yang sampah Iya, bener-bener betul. lah kan ya. Sampah bahkan kayak gunung di Jawa Tengah itu bener-bener kita hitung nih ya. Jadi misalnya mbak rokok ada berapa, 12 batang, Iya. dihitung tuh sebelum naik dihitung. Untungnya harus ada 12 Nanti lagi. balik harus putungnya harus Harus 12. batang. Ah. Kalau hanya 11 cari ke atas. Disuruh cari lagi ke atas? Iya.
Enggak, itu Sedetil yang itu ya? Ada pos pemeriksaan di bawah. Iya. Oh. Sebelum naik mereka diperiksa. yang memeriksa. Iya. Oh. Bahkan sampai laporan saya bawa pembalut berapa. Ya kan saya kan sering tuh pas lagi naik gunung tuh mens ya. Iya. Sering tuh kayak gitu. Nah, saya bawa pembalut sekian nih, Mbak. Pembalut 5. Nah, itu saya kayak iseng deh. Pas sampai bawah sama petugas yang meriksa, "Mas, pembalutnya mau diperiksa enggak?" Enggak, Pak, makasih, Mbak. Jadi biar kita aman, kita bawa pembalut aja. Nggak diperiksa. Nggak bakal diperiksa. Tapi yang lain-lain itu bahkan cuman pembungkus permen pun dihitung loh. Pembungkus mie instan dihitung. Berarti Semua berapa apapun. yang dibawa, Iya, pas ke bawah harus ada sama. sampahnya. Iya, Dan betul. jumlahnya harus sama. Iya, gitu. Keren kan? Itu. Kalau untuk peraturan yang tidak tertulis, Nah, peraturan yang tidak tertulis itu kayak warna misalnya, kayak ke Gunung Arjuna Welirang misalnya kayak gitu. Jangan menggunakan baju atau apapun lah atribut yang warna merah misalnya kayak gitu, gitu kan. Terus kayak di Gunung Lawu misalnya jangan pakai warna hijau seperti itu, gitu kan. Jadi masing-masing gunung ada Beda-beda, beda-beda. Dan kalau misalnya ada pendaki yang nakal pakai baju warna merah misalnya, itu pernah terjadi sesuatu? Ya itu kadang-kadang sih sebenarnya ya tergantung ininya dia sih ya, keyakinannya dia Iya. sih. Saya sendiri ngalamin ketika ke Arjuna Welirang itu, Gunung Arjuna dan ke Gunung Welirang itu kan katanya di sana nggak boleh pakai warna merahan. Tapi di sana itu justru malah saya itu jaketnya merah. Oke. Karena emang sebelumnya saya nggak tahu gitu kan. Nah, terus jaketnya warna merah, flysheet yang pakai untuk nutup tenda itu juga warna merah. Warna merah. Iya. Ya alhamdulillah masih dilindungi gitu Berarti kan. itu karena nggak tahu, bukan Nggak sengaja tahu. menantang ngeyel gitu Iya, ya. kita Beda nggak ya. kita nggak melawan kan gitu. Ah. Tapi kalau kayak yang di Gunung Bismo itu kuning, bener-bener itu katanya kalau yang temennya udah kejadian, kalau memang dia melanggar kuning bener-bener emang kejadian dia yang Hilang atau apa. yang gimana tersesat lah apa kan kayak gitu loh. Nah itu bener-bener sampai membawa cangkir warna kuning pun ditinggal di base camp kayak gitu. Dari bawah udah disortir. Dari sortir, jadi yang warna-warna kuning nggak boleh dibawa seperti itu. Berarti untuk menuju ke gunung-gunung yang berbeda mempelajari kultur dan Betul, budaya dulu ya Mbak ya. betul. Kita harus Jauh-jauh hari ya. mempelajari dulu semuanya. Kayak gitu. Kalau perlengkapan standar untuk naik gunung, Mas, apa aja biasanya? Ya perlengkapan ya yang jelas keril ya Keril, kan, nah. ya keril tuh ya disesuaikan lah dengan kita tuh kebutuhan kita Ya. lah kan kayak gitu. Apalagi sekarang dengan ya Tenda macam-macam. gitu ya. Tenda, kemudian nesting tuh yang buat masak kayak. Kalau kayaknya masakan seperti apa biasanya kalau di situ? Nggak Ya. mungkin buat nasi padang gitu kan, bakso gitu kan? Loh sekarang mah kita suka-suka ya. Kalau zaman dulu Kalau zaman dulu? bawanya havermut Oke. kayak gitu. Kemudian tuh saya zaman dulu Gula Jawa juga kan? ya gula Jawa Coklat, ya Indomie gitu ya. Zaman sekarang Kalau zaman sekarang? saya ke Argopuro nih kan 5 hari tuh itu gunung terpanjang se-Pulau Jawa. Bayangkan 5 hari Bukan tertinggi ya, terpanjang di ya? Pulau Jawa itu 5 hari 4 malam. Saya Baru sebagai nyampe di puncak? itu naik dan turun. Oh, naik dan turun. Bayangkan aja saya bikin menu kan. Saya kebetulan juga perempuan sendiri. Ibu negara. Bikin menu. Gitu kan. Yang saya bawa apa? Rendang gitu dong. Yang awet ya, yang awet. Kita bawa beras. Ya bosen lah kalau misalnya kita mau makan Bisa tahan. havermut, mau Iya, makan betul. musli itu ya kacang-kacangan Iya, gitu. musli. Bosen lah ya kan kayak gitu loh. Iya. Jadi memanjakan lidah juga lah ya? Iya, bawa ayam suwir, ayam goreng nanti di atas saya suwir-suwir, saya masak. Jadi berarti bawa kompor dan bawa peralatan masak berarti Iya. ya? Kalau untuk minum sendiri berarti kan di gunung itu kan rata-rata kan ada air gunung, air mata air di gunung. Itu apakah mengambil di situ atau bawa dari bawah? Tergantung apa kondisi gunung itu ada sumber mata air atau enggak. Jadi sebelum kita naik gunung tadi Iya, check and memang recheck ya. harus kita pelajarin dulu bener-bener di situ ada sumber mata air di mana Iya. kan seperti itu. Jadi ketika memang dia tuh nggak ada sumber mata air ya kita mau nggak mau di bawah itu manajemen air itu benar-benar harus Utama banget ya. utama banget itu yang namanya manajemen air minum tuh ya.
itu sangat sangat kritik, sangat kritik sekali. Karena apa? Bisa jadi kita itu kan kalau misalnya kita kehabisan air di atas, nggak ada yang kasih seperti itu, gimana coba? Kan kita bisa ini kan istilahnya kan dehidrasi kan seperti itu. Nah, bisa bikin konflik antar teman, pengalaman Rebutan air. konflik antar teman kayak gitu kan, kayak gitu sampai pernah deh kita udah kasih tahu tuh bawa 3 liter. Masing-masing Ternyata orang. iya, ternyata dia diam-diam nggak bawa 3 liter, sampai atas minta. Dan minum itu kita denger ini, minum itu harusnya tuh ada cara minum itu sedikit gitu kan, Berhemat ya. berhemat. Kok sampai glek. Jadi harus ada caranya ya. Dia ngerasa lagi ada di mall aja begini glek. Kok minumnya glek. Berarti nggak hemat. Terus gitu kan, iya. Nah, Jadi itu sekali. ada aturan ya, sebenarnya masing-masing orang sudah diwajibkan membawa sekian botol Iya, air itu ya. pengaturan kita lah. Nanti diharapkan masing-masing tidak lagi meminta ke temannya, seperti itu sebenarnya. Iya, atau juga sekarang juga porter kan banyak ya, seperti itu. Kalau memang kita nggak mau bawa air sendiri, kita ada khusus kayak di Gunung Raung kemarin pakai porter khusus Pakai porter, air, kan kayak gitu. Jadi kayak kemarin yang ke Latimojong itu juga kan itu treknya luar biasa ya, Latimojong ya. itu aduh. Latimojong di mana, Mbak? Sahabat-sahabat Sulawesi. acara Tinggi ya di Indonesia ya. Iya, itu termasuk salah satu Seven Summit-nya Indonesia. Oke. Iya, Seven Summit-nya Indonesia itu Latimojong itu salah satunya. Nah, itu luar biasa itu treknya, itu bener-bener. Berapa lama pulang pergi? Pulang pergi kemarin itu saya 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam. 2 malam, ya. Itu memang dengan diajar trek-trek kemiringan, kemudian kita Jadi yang pakai dengan- helm dan tali-tali lagi ya? tali-tali sih, helm sih enggak sih. Kayak gitu ya, itu juga apa itu kemiringannya itu di atas 80 derajat. Oke. Kan kayak gitu, mutlak lah pakai tali lah ya, itu juga. Terus itu kita pakai porter ya, kita pakai porter khusus, porter kelompok lah untuk air dan seperti itu. Jadi ya tergantung masing-masing sih, kalau misalnya memang dia pengen nyaman, kan ada juga kan porter untuk pribadi kan istilahnya tinggal bayar aja kan. Jadi seperti udah itu. lebih memadai ya Iya, untuk betul, hal-hal itu ya. memadai gitu. Oke. Oh ya, sahabat Aksara, hari ini adalah tanggal 10 November, hari pahlawan. Kita dari ruang puisi kita ikut merayakan Hari Pahlawan ini. Semoga para pahlawan yang sudah berjasa berjuang membela Nusantara, membela tanah air, menjadi orang-orang yang memang mendapat tempat yang layak di sisi Tuhan, mendapat, selain juga mereka mendapat penghargaan dari pemerintah, dari kita semua khususnya, karena banyak sekali di antara pahlawan itu yang terkubur tanpa nama, terkubur tidak tahu siapa. Jadi mudah-mudahan semua jasa mereka memang menjadi pelajaran bagi kita, dan kita berdoa akan kebaikan mereka semua, amin. Nah, untuk ini Mbak, pernah nggak Mbak Dari mendaki gunung pada saat 10 November? Iya pernah Mas. Pernah ya? Pernah, iya. Itu di gunung mana? Di Gunung Salak sih. Di Gunung Salak, ya. Jawa Barat berarti ya? Jawa Barat. Bisa cerita sedikit, maksudnya pendakian dan setelah di situ apa ada upacara atau seperti apa, mungkin bisa diceritakan. Ya, biasanya kita kalau mendaki untuk hari-hari apa Spesial hari-hari spesial bersejarah gitu kan, ya. hari-hari bersejarah, hari-hari nasional seperti itu, memang kita ngadakin upacara ya di atas. Upacara di atas. Ya seperti terutama 17-an misalnya kayak gitu, Iya, 17-an, kemudian hari 10 November Sumpah Pemuda. Nah, Sumpah yang Pemuda, ya. sering banget itu adalah untuk 17 Agustus dan Sumpah Pemuda. Ya, Sumpah Pemuda. Iya, itu biasanya hampir di semua gunung lah kan Rame kayak ya, gitu. ada Kita adakan Tapi upacara. 10 November juga termasuk salah satunya. 10 November salah satunya ketika ya sebagian aja sih Iya, biasanya seperti itu ya, apa ya kita mengenang lah ya, mengenang para pahlawan seperti itu. Oke, misalnya rombongan Mbak Dari naik pas 10 November, kita membahas 10 November. Naik misalnya 5 orang.
Terus nanti ketemu lagi dong beberapa rombongan di atas. Iya. Itu langsung disatukan semua untuk mengadakan upacara atau gimana biasanya? Iya, digabung. Jadi digabung. Iya. Jadi Jadi biar ada- kita rame kan semuanya. Oh. Nanti ada pemimpin lah Mungkin kayak ada upacara ini di ya. bawah lah. Pasti rasanya beda ya, kan biasanya ke upacara itu kan di halaman sekolah nih Iya. atau di Nuansanya- kantor. Iya. Nah ini beda di banget. gunung gimana ininya? Ada sesuatu yang dirasakan. Iya, ada sesuatu yang berbeda lah istilahnya dong kita tuh kita tuh di ketinggian ya kan kayak gitu kan. Rasanya beda, kemudian juga dengan Lebih haru juga lebih mungkin. haru, lebih hening juga. Bayangin aja ketika benar-benar ketika upacara kan hikmat ya, Iya iya. nggak yang ada suara-suara ini itu kan. Gimana sih kita tuh nggak merinding Iya, gitu iya. loh. Dan ditambah suasananya ya. Ditambah suasananya yang hening, kemudian ditambah ada ya ditip-tip angin Iya, seperti iya, itu. Ya lebih hikmat lah Iya sebenarnya. betul ya. betul. Jadi menarik sekali sahabat-sahabat Aksara. Jadi pengalaman beliau upacara di atas gunung gitu loh. Salah satunya memperingati hari 10 November. Mungkin tidak semua orang bisa merasakan itu karena kita biasanya upacara di paling banter di Sanargara lah mungkin ya kalau di Indonesia ya. Tapi ini di atas gunung loh dengan suasana hikmat, suasana yang betul-betul kita menyatu dengan alam itu pasti akan berbeda sekali rasanya. Mungkin seperti itu kita berbicara ngobrol-ngobrol sama Mbak Nadif mengenai pengalaman beliau di dalam mendaki gunung. Dan beliau ini Sadu dulu dong bang. oke, Sebelum beralih ke ini literasi soal pendakian nih. pendakian. Itu pasti kan ya di saat mendaki dengan gunung-gunung yang berbeda, otomatis pengalaman spiritual yang berbeda juga ya. Dimana pasti merasa pengalaman benar-benar melihat ciptaan yang maha kuasa, jadi semakin mendekatkan itu ya. Itu Iya. prosesnya berarti pengalaman spiritualnya beda-beda ya Iya. tiap antara gunung ya. Ada yang paling ini nggak mbak, yang paling berkesan dari sisi spiritual di antara Spiritual, ya. gunung-gunung tersebut Iya. mbak? Saya sampai syukur sekali ya gitu ya. Saya memang mulai tahun berapa ya, 2018 ya. 2018 itu saya benar-benar gunakan naik gunung itu benar-benar saya itu untuk wirid, untuk zikir lah ya, untuk zikir. Jadi begitu saya start itu benar-benar saya tuh zikir Nggak terus. putus ya? Nggak putus. Yang namanya zikir tuh nggak putus, dan komunikasi saya sama Allah itu benar-benar kayak dialog aja kayak gitu loh, seperti itu. Dan apa yang terjadi ketika saya sampai nggak nyangka ya waktu di Gunung Arjuna ya, waktu di Gunung Arjuna itu teman saya itu kan kena hipotermia ya. Iya. Nah, hipotermia dan agak-agak kayak Mungkin dijelaskan kerasukan. ke sahabat-sahabat Aksara hipotermia itu apa Mbak? Hipotermia itu kondisi ketika suhu tubuh, suhu badan tuh bener-bener yang sangat rendah, Drop ya? yang ngedrop seperti itu. Nah, Itu akibatnya ke badan? ya dia udah uncontrol ya, bener-bener yang nggak terkontrol dia kesadaran dirinya gitu, Oh, seperti oke. itu. Udah pucat sekali kayak gitu ya. Nah itu Dingin, beku iya gitu. iya itu saya dan dia juga ada kerasukan juga gitu ya. Oh, oke. Saya nggak tahu itu mungkin karena kondisi badan dia seperti itu, kemudian dia juga akhirnya kerasukan kayak gitulah ya, nggak sadar lah, jadi dia udah ngaco lah kayak gitu. Nah saya itu berusaha gitu kan, bagaimana ini saya mohon petunjuk aja lah sama Allah lah, saya mohon petunjuk sama Allah. Kemudian secara pengetahuan secara apa ya istilahnya itu klinisnya, begini kita kasih air panas, air hangat, kemudian kasih gula. Di samping itu saya pun dengan doa zikir tadi kan kayak gitu, mohon Allah kayak gitu, mohon izin sama Allah kan kayak gitu. Nah itu alhamdulillah dia akhirnya tuh sadar dan sehat, dan yang tadi dia yang kayak kerasukan itu pun sudah hilang kan kayak gitu. Itu satu, alhamdulillah. Nah yang lagi berikutnya lagi itu pengalaman spiritual sampai saya bawa sampai ke Jakarta, sampai saya itu tanyakan ke guru ngaji itu kayak gitu kan. Saya bilang waktu di sana itu di Sumbing kejadiannya di Sumbing, di Gunung Sumbing itu. Maaf, di Sumbing ini Jawa Tengah. Jawa Tengah.
Nah di Gunung Sumbing itu ada pendaki dari Pekalongan gitu ya, dia itu bener-bener yang kerasukan itu bener-bener yang luar biasa. Kayak gitu, dia sampai teman-temannya pun nggak dia kenalin sama sekali kan, kayak gitu kan. Terus akhirnya mereka rame-rame, ada yang ahli lah apalah, pada kenceng-kencengan lah kan, kayak gitu, berusaha ngebantunya kan, kayak gitu kan. Terus saya datang, teman saya yang udah biasa, udah jadi tim inti saya itu, yang udah dia ngelihat saya waktu pas di Antuno Welirang itu, pengalaman itu, ya coba deh kamu ikutin gitu kan. Untuk udah akhirnya saya udah bismillah, saya mohon izin lagi sama Allah. Saya bilang ke teman-teman yang pada disuruh itu dikerumunin banyak orang, saya bilang maaf ya, permisi, saya bilang itu saya mau bantu, coba tolong yang lainnya diem semua, jangan ada suara-suara apapun kayak gitu, tolong diem semua, saya berusaha untuk bantu ya, coba ya. Udah akhirnya mereka diem semua, udah akhirnya saya berdoa, saya mohon izin, akhirnya saya ajak ngobrol itu si anak perempuan itu gitu kan. Alhamdulillah dia langsung peluk saya, makasih bunda kayak gitu. Itu cepet prosesnya? Ya lumayan lah, nggak lama ya, sekitar nggak nyampe 10 menit. Nggak nyampe 10 menit. Cepet banget itu. Cepet. Saya juga istilahnya sebisanya saya gitu kan, kayak gitu udah kan. Terus pokoknya bener-bener saya mohon izin, pokoknya hanya izin Allah lah yang bisa artinya menyembuhkan ini orang kayak gitu. Udah itu saya ini kan, saya ajak dialog juga, bener-bener hanya saya sama dia aja kayak gitu. Akhirnya dia tuh langsung peluk saya gitu, makasih bunda. Udah saya udah tenang lega. Saya tanya, kamu inget nggak kamu di mana? Iya bunda ingat, saya lagi di Gunung Sumbing katanya gitu. Kamu ingat nggak kamu naik gunung sama teman-temannya sama siapa aja? Iya bunda, coba kamu lihat sekeliling gitu, ini siapa? Tadinya dia nggak kenal, nggak kenalin. Ini siapa? Disebutin namanya, bener nggak? Bener. Nah itu bener nggak? Bener. Alhamdulillah kan mas, itu sampai saya sendiri sampai heran. Saya kan nggak punya, saya nggak nyangka gitu kan. Saya nggak nyangka. Akhirnya begitu pulang sampai Jakarta, saya tanyakan kan sama guru ngaji saya kan, Ustaz, saya tuh kok ada pengalaman kayak begini ya. Saya mau minta izin, boleh nggak kalau saya mempelajari lebih lanjut untuk saya membantu? Ternyata saya nggak dikasih izin. katanya nanti kalau saya merasa bisa, jadi ada kayak apa ya, kayak ada kesombongan lah kan, kayak gitu. Nanti saya bisa tuh gitu. Jadi ketika saya merasa nggak mampu, ketika saya merasa apa ya, memasrahkan, bener-bener pasrah, bener-bener tulus, bener-bener pasrah gitu ya. Tingkat kepasrahannya itu bener-bener emang hanya Allah doang yang bisa menolong ini gitu. Jadi tidak ada istilahnya itu ininya saya gitu ya, takabur saya kan gitu. Ya udah, jadi saya nggak dikasih tambahan ilmu apa juga. Ya udah, kamu pikir aja, mirip aja seperti biasa. Toh kan, itu sudah gitu. berhasil. Kayak gitu. Itu karena apa? Kenapa dia begitu? Ya karena dia bener-bener memasrahkan diri, bergantung hanya kepada Allah. Enggak, Iya. maksudnya dia kenapa bisa seperti itu? Korban itu. Ya sering terjadi sih. korbannya. Sering terjadi sih kalau di gunung itu, kalau kita bilang tuh kerajaannya makhluk halus sih ya. Kosong ya pikiran. Pikiran saya kosong. Iya. Mungkin mereka ngomong yang aneh-aneh. Nah. Jadi, apa gitu. Ya, itu Banyak. Nah, ya termasuk seperti itu ya. Jadi apa yang namanya masing-masing gunung itu punya ini sendiri-sendiri. Pantangan sendiri, pantangan sendiri-sendiri. Contoh kayak di Gunung Salak lah. Di Gunung Salak jangan nanya salaknya mana. Nah, begitu ditanya. Emang ada yang iseng begitu? Ya kalau nggak tahu kan ini Gunung Salak. Salaknya mana? Terus pas duduk lihat itu pohonnya, ada pohon salak. Jadi ditanya, salaknya mana ya? Buah salaknya mana ya? Gitu. Iya. Udah itu tuh kejadian tuh di rombongan saya itu, salaknya mana, mati lah tuh. Ya dia pun kita kasih tahu nih. jadi dengan beberapa pengalaman itu ada yang memang ketahuan triggernya apa, dia Iya, apa gitu ya. iya. Itu yang bikin micu ya. Ya terus lagi juga yang memang dia nggak makan, kosong kan. Iya. Kayak gitu, yang kayak temen saya yang saya ya alhamdulillah saya obatin itu, obat kayak dukun aja saya masak Bantu. bantu gitu tadi. Itu kan dia juga kan makan sedikit terus muntah-muntah kan kayak gitu, ya sudahlah ya kejadian kayak gitu. Jadi banyak sekali ya ternyata Bang Bro, Iya, banyak benar, sekali benar. pengalaman
terus kejadian-kejadian yang spiritual, kejadian-kejadian yang tanda petik tantangan itu ya, dan termasuk tadi peraturan tertulisnya kalau harus menjaga sampah, harus memanage sampah, angker, gitu ya. Kata Babe itu, yang paling angker di mana? Pengalaman dari boleh. Paling angker ya? Angker boleh. Kalau dari semua gunung yang sudah saya naikin itu jujur aja ya, Salak nggak ada tandingannya. Gitu ya. Salak nggak ada tandingannya. Begitu ya? Iya. Misalkan di Bogor gitu ya, di Jakarta. Bawahnya kan pantai Marabatu. Marabatu itu kan itu Marut Pak itu kan di situ sana Bogor. Itu sana. Yang Juruk 1000 itu kan dulu saya satu saya itu karena daerah Marabatu itu ada kurang akses juga. Emang Salak itu yang nggak tandingan sama banyak gunung ini. Dan bahkan teman-teman saya yang pendaki juga kalau pada Salak kan deket nih, pada dia pendaki di Jakarta gitu, yuk Salak, enggak makasih. Bener-bener jadi iya. Jadi orang yang udah lulus Gunung Salak, udah oke lah ya, bisa di inilah ya. Iya kan juga. Secara angkernya. Terakhir Bang, dari tahun 90 sampai 2021 itu gila luar biasa gitu kan, udah melakukan pendakian, pasti ada suatu penjagaan stamina atau latihan di mana menghadapi medan-medan berat dengan tingkatan-tingkatan yang berbeda. Itu satu. Terus secara intern dari sisi pribadi, ini emang nggak kenal waktu ya, selama gue mampu kasih gitu. Nah sementara dari sisi keluarga gimana? Ada warning? Iya, kalau dari sisi pertama ya, dari sisi fisik dulu ya. Pertama dari sisi fisik memang kita harus persiapan, itu wajib. Benar-benar harus persiapan. Kan jangan lihat saya ya, sekarang saya lagi belan banget ya. Ini udah hebat loh dengan pengalamannya. Ini gara-gara 5 bulan nggak naik gunung. Benar-benar tuh 1 bulan 1 kilo. Trainingnya berkurang. 1 bulan 1 kilo, jadi nambah 5 kilo. 5 bulan nggak naik gunung nambah 5 kilo. Hasil kayak beginilah ya. Jadi ada motivasi tersendiri ketika mau naik gunung itu memang kita harus latihan. Harus, itu wajib ya. Karena kalau kita nggak latihan ya nanti otomatis bisa kram, apalah, ada masalah. Termasuk berat ideal bikin untuk naik gunung. Seperti ini kita jadi berat. Dengan badan kayak saya seperti ini. Saya mau naik gunung, waduh. Belum bawaan ya? Gimana nih nanti kaki lutut seperti itu kan? Gitu. Jadi dari sisi fisik satu, kemudian dari sisi keluarga ya tadi ya, keluarga ya. Dan nggak kenal umur ibaratnya saya insya Allah selagi saya masih mampu insya Allah ya, kalau Allah mengizinkan gitu ya, saya masih pengen terus lah ya, masih pengen terus gitu kan. Nah dari sisi keluarga ya alhamdulillah sih gitu kan, ya memang pasti awalnya dimanapun yang namanya saya anak perempuan gitu ya, anak perempuan dari ibu saya dulu lah ya gitu kan, ketika saya sebelum berkeluarga pasti dia juga worry lah kan kayak gitu ya, ketika masih dulu waktu masih kuliah sih ya tanda petik lah, nyuri-nyuri gitu kan, nyuri-nyuri kan kayak gitulah. Belajar gitu. bersama gitu ya, nggak mungkin beberapa hari gitu ya. Gitu. Tapi selalu saya begini, waktu dari remaja dulu tetap saya ke ibu saya nggak terus terang, tapi ini apa namanya ke kakak kayak gitu loh. Izinnya saya ke bilang ke kakak, nih saya mau naik gunung ini ya, kan kayak gitu. Karena saya tetap gak berani, kan kalau namanya naik gunung resikonya tinggi kan, resikonya tinggi ya, seperti itu. Jadi saya nggak berani, saya nggak tanpa izin itu sama sekali itu nggak berani. Kemudian walaupun saya udah setua ini juga, sekarang pun saya tetap izin ya sama ibu saya, kayak gitu kan. Minimal itu saya udah dikasih gunung itu, saya baru bilang, Bu, saya mau mendaki gunung ini. Lah saya udah sampai di Sumatera, mau gimana? Saya udah sampai di Sumatera, ibu mau nggak ngizinin? Jadi triknya begitu ya? Iya, benar. Saya udah di kaki Gunung Kerinci ya, Bu, gitu kan. Saya mau mendaki Gunung Kerinci. Ya Nduk. Ya wes, paling hati-hati ya Nduk, kan kayak gitu. Iya, terpaksa ngomong gitu kan? Iya, mau nggak mau. Tapi ibu pun istilah sekarang itu tetap meminta saya itu tetap harus ngomong. Karena apa? Tugas ibu saya kata dia, tugasku itu ndongak kayak kowe gitu kan, doakan kamu gitu. Kalau kamu nggak ngomong, aku mau tahu bagaimana, saya mau doain seperti apa. Tapi kalau kamu ngomong, aku akan full doa gitu untuk kamu, biar kamu pendakian kamu benar-benar dimudahkan gitu ya. Dan itu sugesti itu udah merasuk di saya. Pernah saya nggak izin, pernah
walaupun saya udah tua ya, udah punya anak-anak ya, saya nggak izin sama ibu saya loh ya. Itu cuma di sini, cuma di Gunung Gede. Saya nggak izin sama ibu saya. Pas saya itu pas naik gunung, pas turun, pas di Gunung Gede, pas turun itu saya tuh lari ya. Saya tuh kan suka lari ya kalau di gunung itu lari, itu saya langsung cedera kaki saya. Ternyata saat itu ibu saya tuh lagi telepon ke Jakarta, telepon anak saya bilang, Mami di mana gitu kan. Mbak, Mami di itu lagi naik gunung. Hah, naik gunung tuh mama? Ya Allah, gitu kayak ibu saya tuh kayak nolongso gitu loh. Dan saat itu juga saya langsung kena saya. Jadi saya nggak berani. Saya bener-bener begitu naik gunung saya harus izin, harus ngomong terus terang. Walaupun tadi itu triknya gitu ya. udah sampai dekat gunung udah siap nanjak baru bilang kayak gitu biar gak dilarang. Dan anak-anak saya ya alhamdulillah sih support dan kayak gitu sih. Ya udah support terus ya alhamdulillah. Yang penting saya berkabar terus kayak gitu. Berkabar terus dan menjaga stamina ya. Asal biar perjalanannya lancar. Ya. Boleh, monggo mau bertanya. Silakan ke sini aja ini. Enggak, Pak. Ke sini aja. Kalau kita bicara gunung bisa sampai besok pagi nih kita kan. Mungkin bisa dikasih mic-nya dulu. Ke sini aja. Jadi enggak kejauhan. Udah berapa? 36. Itu 36 puncaknya ya. Puncak. Bukan artinya setiap puncak itu bisa dari saya bukan hanya sekali. Ada yang 2 kali, ada yang 3 kali seperti itu. Iya, seluruh Indonesia. Yang luar negeri ada juga sih, cuman ya kalau luar negeri sih ya gunung-gunungnya saya maaf piknik. Saya ada sih ke gunung di puncak-puncak yang di atas 4.000 juga ada, tapi itu saya nggak yang full pendakian kayak gitu enggak. Lebih enak di sana apa lebih parah di luar negeri gunung-gunung es, Pak. Iya, gunung-gunung es, gunung-gunung salju. Seperti itu. Silakan Mbak. Ya, Saya tadi ikutan berkomen dan mau bertanya. Iya. Ini tuh waktu dari kecil ya, emang kayak Mas Osi juga gitu. Maksudnya camping itu ikut-ikutan gitu, sering ikut camping gitu. Nah, setiap camping itu kalau ikutan camping tuh yang tadi sampah tadi itu ya, saya ngeliatin tuh orang kalau camping, saya kan orangnya ini ya bersih. Ya. Setiap camping tuh di kemah itu orang nyampah terus gitu. Jadi dari kecil tuh, jadi saya tuh pingin jadi apa pencinta alam tuh pingin, tapi tiap mikirnya tuh gini, kok kalau camping orang nyampah mulu gitu, mikirnya begitu. Nah sampai SMP ikut camping temen tapi tiap ngeliat kok begitu terus ya orang yang nyampah terus sampai SMA itu ekstrakurikuler di sekolahan itu pencinta alam itu udah paling yang tenar gitu kan. Jadi udah pingin ikut tuh sebenarnya, cuman kepikiran tuh itu begitu terus, ini gimana orang camping itu gimana namanya sih pencinta alam ya, tapi kok nyampah melulu, itu gimana namanya pencinta alam tapi nyampah gitu kan. Mikirnya begitu. Tapi pas dengar Mbak Dari tadi langsung kayak seneng gitu dengarnya gitu. Tapi apa emang mungkin buat yang pendaki khusus, yang buat yang tinggi-tinggi aja itu di syaratnya tadi itu, apa emang buat semua yang camping buat di gunung-gunung yang cakep-cakep yang punya Indonesia ini ada syarat begitu apa gimana? Soalnya dari dulu tuh kayak tiap ngeliat orang camping tuh kayaknya nyampah mulu. Jadi mikirnya, aduh ini kayak kalau di misalnya kita lihat di sini aja nyampah tuh sampah di mana-mana. Terus mikir tuh kalau di atas tuh gimana ya kan? Karena nggak ada yang nyapuin ya kan. Kalau di sini kan ada petugas nyapu ya kan, yang kita nyapu. Nah kalau di atas tuh gimana gitu? Mikirnya tuh kayak begitu gitu Mbak. Ya sebenarnya soal sampah itu memang hal yang paling penting ya. Jadi tidak semua gunung ada pemeriksaan yang ketat banget kayak yang saya bilang tadi, dihitung, naik dihitung, kemudian turun dihitung, dicek lagi, seperti itu. Sampahnya nggak semua gunung ada pemeriksaan seperti itu. Pemberlakuan yang ketat seperti itu nggak semua gunung. Tapi juga tetap kesadaran masing-masing ya. Kesadaran masing-masing juga dihimbau oleh sekretariat pendakian kayak gitu ya, oleh masing-masing gunung kan ada pengelolanya semua. Jadi ketika kita mau izin untuk mendaki,
itu kita selalu harus ada trash bag. Bawa trash bag, plastik sampah. Harus bawa plastik sampah. Nah, kan kita waktu naik itu kan kita naruh KTP. Begitu turun, kita itu juga kita selalu di kantor-kantor sekretariat itu sekarang tuh hampir semuanya itu ada istilah kita harus mencatatkan barang-barang apa yang kita bawa, jumlahnya juga berapa juga rata-rata sekarang tuh hampir semua seperti itu. Nah, pas ketika kita turun tuh nanti kita ngambil KTP sambil menyerahkan kantong sampah tadi yang berisi kantong sampah tadi gitu loh. Jadi kita kadang-kadang tuh kayak kita tuh gantung itu sampah kayak gitu, plastik trash bag tadi seperti itu ya. Itu istilahnya dilakukan oleh pengelola kan seperti itu. Tapi ya kita sendiri sebagai pecinta alam ya memang kesadaran itu selalu digaungkan terus ya. Artinya bahwa sampah itu bawa turun sampahmu lah, bahasanya itu seperti itu. Bawa turun sampahmu harus gitu. Jadi memang sebagai pencinta alam justru harus lebih aware terhadap harus itu lebih ya. aware. Betul. Tapi itu memang kembali ke ini masing-masing, jadi individu masing-masing. Ada yang memang mereka memang betul-betul menjaga kelestarian alam, ada yang memang masih setengah-setengah. Tapi pada dasarnya memang justru para pecinta alam yang harusnya lebih aware. Nah, tapi untuk rule-nya sendiri kan berarti kalau di pencinta alam ini apa sih asosiasi gitu ya? Ada asosiasinya? Ada. Apa nama asosiasi? Kalau asosiasinya asosiasi pemandu gunung sih sebenarnya itu. Asosiasi pemandu gunung. Jadi itu untuk seluruh gunung di Indonesia. Dan juga mungkin berkolaborasi atau mengacu pada asosiasi pendaki gunung atau pemandu gunung dunia pasti kan? Pasti ada linknya ke situ. Nah, kenapa di masing-masing gunung itu ada perbedaan untuk apa namanya soal ketat sama enggaknya seperti itu. Nah, ya itu sekarang ini sebenarnya sudah sudah mulai merata lah, bola salju lah istilahnya ya, artinya berlaku di sini di sana, akhirnya juga memicu yang lain. Jadi semakin baik sih sebenarnya, semakin baik ya. Jadi yang tadinya tidak ada list untuk sampahan kayak gitu, sekarang udah ada semuanya list sampahan seperti itu. Kemudian ada patroli gunung juga kan, seperti itu gitu kan. Gantung mindset sih, lo camping sebagai wisata apa lo camping mencintai alam. Gitu aja. Kalau ingetnya sebagai wisata, ada tukang bersih mungkin gitu jadinya. Tapi kalau niatnya memang gue camping menikmati alam, cintai alam, dia akan bertanggung jawab sama sampah sama itu. Tapi khusus di gunung ada asosiasi yang membawa itu. Itu artinya tuh sebenarnya itu untuk pemandu gunung, guide yang membawa rombongan inilah ya. Biasanya kan kita misalnya kayak naik gunung kemana, naik gunung yang kita nggak yang jauh misalnya gitu, nggak paham bener gitu kan dengan gunung itu kan, kita nggak paham dengan jalurnya, kita kan pakai guide kan, pakai guide. Nah, guide itu kan sosialisasi peraturan dari abdi tadi kan, seperti itu kan, diberitahukan bahwa termasuk yang antara sampah lah ya. Kemudian mengenai survival, artinya tanaman-tanaman apa sih yang di gunung yang bisa kita makan, seperti itu gitu kan, dalam kondisi yang darurat itu apa yang bisa kita makan, contoh. Kemudian dalam kondisi cuaca istilahnya kena tir, bagaimana caranya kita, ada panduannya ya. Kemudian juga kalau misalnya kita tersesat, apa yang harus kita perbuat. Nah, itu tuh semuanya ada pelajarannya sih. Prinsip banget ya. Iya, seperti itu. Bisa dikenalin nggak Mbak Dari itu bergabung di komunitas apa aja untuk urusan mendaki? Mungkin orang biar bisa tahu juga komunitasnya apa aja sih gitu. Yang selama ini Mbak Dari berkecimpung, geluti. Dan mungkin pelatihannya, dan kalau ada pelatihan di mana atau seperti apa? Sebenarnya banyak sih ya. Kalau pelatihan kayak gitu dari dari komunitas-komunitas itu biasanya dia ada nanti berkala istilahnya, ada member baru, dia ada khusus pelatihan. Kita boleh ikut, misalnya kan kita sekarang tuh FB ya, media sosial itu kita tuh jadi bisa masuk ke komunitas gunung itu tuh banyak sekali gitu loh, banyak sekali gitu kan, macam-macam. Kita bisa masuk sana, masuk sini. Nah, di situ ada mengenai seminar apa gitu kan, atau ada pendidikan apa, kita bisa ngikut kan, seperti itu sih. Kalau komunitas tadi Mbak? Kalau komunitas ya memang saya sekarang tuh
tergabung di U40 ya, U40 Indonesia. U40 Indonesia. Ya, U40 Indonesia itu pendaki gunung di atas 40 tahun. Oh, maksudnya U40 itu oke. Iya, U40 Indonesia. Katanya maksimal ataupun ideal ya untuk membawa barang ya. Karena perempuan berapa, laki Berapa kilo gitu ya? maksimal membawa itu untuk ideal itu Yang nyamannya ya, untuk dibawa. berapa kilo? Nah, itu kita harus sesuaikan sebenarnya secara ergonomis juga ya, kan kayak gitu loh. Istilah badan saya pendek segini, mau saya bawa yang 70 liter kan kayak gitu, ya kan? Iya, itu adalah sebenarnya ada idealnya juga. Itu misalnya saya cocoknya ya saya menggunakan yang maksimal, saya tuh maksimal 50 liter misalnya seperti itu, kan kayak gitu. Beratnya seberapa ya itu secara ilmu medis ya, kesehatan lah ya, kesehatan lah seperti itu. Contoh kayak saya tuh sebelum naik gunung saya timbang dulu tuh keril saya timbang, saya punya timbangan itu kan yang buat nimbang koper itu kantung itu saya bawa, apalagi kalau gunung yang jauh gitu kan saya timbang dulu gitu kan biar di pesawatnya juga nggak kena. Ada dua fungsi ya. Ada dua fungsi. Jadi ketika saya gendong saya tidak boleh melebihi dari 12 kilo kan seperti itu. Gitu. Nah itu beda-beda ya Pak, beda-beda artinya kalau untuk pria seperti ini kan kayak gitu. Saya punya apa? Jadi itu apa namanya harus disesuaikan dari ukuran carrier, Postur orangnya juga ya. tinggi badan, kemudian berat beban seperti itu. Jangan berat badan saya gendut. Sekarang kayak gitu-gitu terus saya kasih beban yang banyak gitu kan. Wah. Ini saya harus nurunin berat badan dulu nih, makanya saya harus naik gunung nih, kalau nggak saya nggak terpacu nih, nggak terpacu nih. Iya, Aku aja gunung. harus nurunin 10 kilo nih. Jadi masing-masing ada inilah ukurannya ya, ada standarnya. Iya, biar kita tuh namanya tujuannya ke gunung itu selain menikmatin alam juga kita kan juga untuk kesehatan ya Pak, kan kayak gitu. Sampai nyiksa ya. Iya, jangan sampai turun-turun malah sakit boyok, sakit ini punggung, Iya. waduh. Oke, terima kasih Mantap banget. Iya. Jadi tadi teman untuk klub pendaki. Jadi kalau yang tadi U40 khusus yang di atas 40. Tapi bagi sahabat-sahabat Aksara mungkin yang di bawah itu ada lagi klub-klub lain. Ada berarti ya? banyak. Jadi tinggal di searching di FB ya salah satunya. Iya. Sosial media ya. Ada KPGIR, ada banyak lah, Kopi Alas juga ada, macam-macam banyak. Jadi tinggal itu milih bebas aja, sebenarnya. tinggal milih aja. Ada Iya. persyaratan khusus apa bebas asal hobinya mendaki aja? Ya tadi itu kan kalau misalnya kita ada U40 Indonesia, ada Kopi Alas gitu, ada Kopi Alas usia 40, ada yang Kopi Alas untuk yang muda-muda kayak gitu ya. Kalau KPGIR itu banyakan yang muda-muda gitu kan, remaja-remaja gitu, muda-muda, tinggal pilih aja. Ya maksudnya nggak ada persyaratan khusus, misalnya mereka mau masuk yang muda-muda ya asal mereka berniat hobi suka silahkan gitu ya. Terus Nggak yang ada. tidak diperbolehkan untuk naik umur berapa tahun? Ada batasannya nggak? Nah ini kalau saya tuh sekarang selain U40 ikut apa coba? Limpul. Apa tuh? Limpul itu apa? 50 tahun. Oh. Dan itu rata-rata apa ibu-ibu loh. Ibu-ibu usia 62, 63 coba. Itu masih Masih anu ya? diperbolehkan. Masih. Selagi dia mampu, selagi dia bisa. Iya, ada. Lagi fisiknya Iya. juga memungkinkan ya. Temen saya, iya ibu-ibu, dan dia ketua KPGIR, malah jadi ketua KPGIR nasional ya. Oh. Itu ibu-ibu usia 63 ya sekarang ini, cucunya 16 dan masih kuat loh naik gunung. Saat Luar biasa. di posko bawah ada pemeriksaan khusus nggak untuk orang-orang yang memang sudah usianya seperti itu? Ya sekarang gini deh, sekarang kita harus kembalikan ke pribadi masing-masing lah. Sekarang merasa sehat atau tidak? Sekarang jantungnya bagaimana? Tensinya seperti apa? Kalau dia merasa tidak, artinya oh saya ada sakit jantung. Ya otomatis ya janganlah kayak gitu loh. Jadi sebenarnya tanggung Janganlah. jawab diri lu sendiri Iya, ya saat ini ya. benar. Orang cuma ngasih saran dan ini aja ya Iya, warning sekarang ya. kan masa iya mau sembunyi-sembunyi gitu kan istilahnya. Yang penting saya bisa ngelewatin kantor perizinan, saya bisa naik. Nah nanti di atas gimana? Kalau misalnya dia tiba-tiba sakit, kan seperti itu.
Jadi harus bisa menakar diri sendiri Iya, gitu ya. menakar diri sendiri dan Dibatasin berarti enggak kalau juga. kalau pembatasan umur sih enggak, Pak. Enggak ada ya. Kecuali kalau anak-anak itu harus Itu, sama orang tuanya lah kan seperti itu. Bahkan masih yang kecil-kecil tuh juga dibawa kok, yang bayi-bayi juga ada yang bawa kan kayak seperti itu. Tapi ya sama orang tuanya kan langsung didampingi seperti itu. Ya. Jadi sebenarnya relatif tidak ada batasan umur ya. Iya. Selagi dia kuat, kalau dia sudah melewati 60 atau berapa, selagi dia kuat, dia mampu, silakan. Iya. Terima kasih Mbak Dari. Jadi sahabat-sahabat Aksara, tadi kita sudah mendengar perjalanan beliau di dalam dunia pendakian, luar biasa sekali, banyak sekali. Item aja panjang ya. Nah, banyak sekali yang bisa kita catat, yang bisa kita gali. Banyak Pengalaman dari gunung ke gunung, gimana kesulitan dari masing-masing gunung, termasuk tantangan. Tadi ada yang seram, gunung apa yang paling serem gitu kan. Sepertinya kata Mbak Dari si Gunung Salak. Jadi itulah pengalaman yang bisa kita ambil dari sisi dunia pendakian beliau. Nah, sekarang kita masuk ke dunia literasi. Selain seorang pendaki, beliau juga seorang penggiat literasi, seorang yang aktif ya. Aktif di literasi. Dan perlu saya kasih tahu ke teman-teman semua, di banyak sekali buku di depan kita sekarang ini buku-buku beliau. Jadi beliau sudah membuat banyak sekali buku. Ada buku puisi, ada buku cerpen, kemudian perjalanan beliau, travelingnya, kemudian juga buku pendakian. Jadi sudah banyak sekali. Nanti kita akan berbicara mengenai ini. Tapi sebelumnya Mbak, puisi, menurut Mbak Dari, puisi itu apa atau seperti apa? Puisi ya. Kalau puisi, saya basically-nya saya memang suka alam gitu ya, suka mendaki gunung. Jadi seringkali juga puisi-puisi saya juga yang berbau-bau alam lah ya, seperti itu. Jadi ya buat saya itu yang namanya alam itu, gunung itu ya puisi gitu loh. Ya ibaratnya tuh ketika saya naik gunung itu, saya tuh saatnya memetik puisi. Udah tersedia. Iya, saatnya memetik puisi. Puisinya udah tersedia, tinggal dipetik. Iya, tinggal diambilin, tinggal dipetik seperti itulah. Sama kayak hujan ya. Iya. Jadi kalau ada orang yang tidak berpuisi saat hujan itu sia-sia banget. Dan saya tuh juga seperti itu, saya juga punya prinsip ya. Wah, saya tuh sering menanti-nanti hujan loh. Bener, begitu hujan yang turun tuh saya seneng banget. Saatnya perayaan memetik puisi. Iya, siap. Terus tadi nyampainya bareng hujan. Bareng hujan. Jadi begitu ya. Jadi alam itu adalah puisi. Iya. Nah, jadi di saat kita menyatu dengan alam, saatnya kita memetik puisi. Jadi memang seperti kata Mas Inung juga ya. Jadi puisi itu udah ada. Dia sudah bertebaran, kata-kata itu semua sudah ada. Nah, kita menyusunnya, mengambilnya, memetiknya, memanennya. Nah, gitu mungkin istilahnya. Nah, dari buku-buku yang sudah Mbak Dari terbitkan itu kebanyakan buku puisi, buku cerpen, atau traveling dan pendakian? Ya, ini saya memang lebih banyak ke buku, sebenarnya hampir imbang sih. Buku cerpen sama buku puisi hampir imbang ya. Hampir imbang. Dan buku perjalanan juga sama juga sih ya. Sama. Imbang. Jadi 33% mungkin. Iya, seperti itu. Bahkan yang namanya puisi itu sering menarik saya ketika saya itu mau menyelesaikan naskah cerpen misalnya gitu, atau naskah istilahnya yang narasi seperti itu ya. Nah, tapi saya tiba-tiba saya pengen bikin puisi, kayak gitu. Jadi sebenarnya saya tuh sering ketarik ke puisi gitu loh, Jadi waduh, naskah saya jadi tertunda gara-gara apa? Saya lebih seneng gitu kan. Biasanya saya ada mau bikin puisi gitu. Puisi, ya. Ada tiba-tiba pengen bikin puisi kan kayak gitu. Tapi sampai dengan saat ini sih saya jumlah ininya sih masih imbang lah. Imbang ya. Mulai kapan Mbak bikin puisi? Bikin buku puisi atau buku cerpen dan buku perjalanan? Ya, sebenarnya kalau puisi itu saya dari sekolah zaman dulu juga udah bikin tulisan ya.
waktu zaman saya SMA. Zaman SMA itu saya udah bikin puisi seperti itu sih. Biasa kan dulu kan ada di mading kan, mading sekolah. Kayak gitu saya rutin gitu kan, tiap minggu itu mesti saya pasang di mading sekolah gitu puisi-puisi saya seperti itu. Kemudian juga ya berlanjut waktu kuliah kan kayak gitu ya, puisi-puisi kalau dari dulu puisi-puisi. Kemudian kalau cerpen itu baru inilah ya, saya belum Kalau mulai dibukukannya, mulai menjadi sebuah buku tahun 2020 kemarin baru mulai yang buku puisi maupun buku yang lainnya. Iya 2020. Dan yang masih on progress masih banyak ya Mbak ya? Yang on progress masih banyak banget, iya. Ya, jadi beliau termasuk penulis kreatif sahabat-sahabat Aksara, karena selain buku yang sudah numpuk nih di depan kita, ternyata yang on progress, yang akan terbit itu masih banyak. Jadi luar biasa. Sebenarnya kita salah bilang 2 dunia. Ya. Sebenarnya 3 dunia, puisi, kopi, pendaki. Ini saya pakai kaos nih. Puisi, kopi, pendaki. Puisi, kopi, Pendaki. pendaki. Oke, Ya. 3 dunia. Nah, jadi gini. Tadi kita berbicara mengenai dunia pendakian, dunia puisi dan dunia literasi. Nah, sekarang ada dunia kopi. Nah, Mbak Nadi penggemar kopi? Iya, sebenarnya saya tuh penggemar kopi ya. Oke. Penggemar kopi hitam, kopi yang bukan kopi hitam juga saya juga suka juga sih. Iya, memang penyuka kopi penyuka ya. kopi, dan aromanya tuh apalagi diminumnya di ketinggian loh, Mas. Ayo coba deh. Wah, Jadi itu benar-benar setiap nikmat pendaki sekali. pasti bawa kopi loh. Pasti bawa kopi. Pasti. Jadi ini sebenarnya nyambung sekali sahabat-sahabat Aksara. Nikmat sekali. Itu ya. Jadi ya, satu paket lengkap sebenarnya. Jadi Makanya puisi, pendaki, kopi dan pendaki itu satu paket lengkap. Jadi iya. itu ada benang merah yang tebal sekali di antara itu. Jadi seorang pendaki hampir pasti penyuka kopi ya, karena mungkin kopi itu di atas jadi bikin Nikmat sekali ya, aromanya juga. Aromanya dinikmati di alam bebas gitu ya. Bebas, dingin, dan kemudian dengan suasana seperti itu mulailah timbul ide-ide untuk bikin puisi. Iya, memetik puisi lah mulailah. Asik banget. Iya. Luar biasa. Makanya nggak pengen coba nih. Jadi mungkin kita nanti bikin RPK trip to the mountain gitu. Oh, RPK di gunung gitu ya. Iya. Yang deket-deket dulu Bang, yang pendek-pendek dulu Bang. Iya, Gunung Agung dulu. Gunung Agung ya. Sama Gunung Sahari. Untuk pemula, kita kembali sedikit ke pegunungan. Untuk pemula kita yang ya belum inilah, yang paling layak untuk kita daki apa? Untuk beginner. Untuk pemula. Banyak sih sebenarnya kan. Salah Jadi satu lah. mulai trekking yang kayak bukit-bukit dulu lah. Kan kayak di Sentul tuh bukit banyak sekali, ada bukit. Bisa mulai dari situ ya. Ya bukit-bukit banyak sekali. Kemudian Itu ketinggian 400, 500 gitu Mi? Apa 800 gitu? ya 800. Oke. 800 ke atas lah ya, 800 ke atas, 700 juga ada. Kan banyak sekali di sini, apalagi di Bandung tuh banyak sekali ya. Itu gunung-gunung, memang saya fokusnya ke gunung di atas 3000 gitu kan. Kalau saya nurutin yang gunung di bawah 3000 itu kan banyak sekali. Dan itu memang disediakan untuk pendakian. Maksudnya memang untuk tanda petik latihan lah bagi pemula gitu. Ya bisa dipakai untuk saran saya ya, untuk pemula ya mulainya dari situ-situ dulu lah ya, yang artinya yang nggak terlalu tinggi-tinggi banget kan, seperti itu. Di situ juga istilahnya view alamnya juga udah yang bagus, indah, dapat kan satu. Kemudian untuk trek belajarnya untuk naik gunungnya juga dapat kan, seperti itu. Nggak pakai helm segala iya, macam nggak gitu harus ya. yang manjat-manjat tebing lah apalah segala macam kan, seperti Kemarin itu. coba, biasa pas naik gunung kan, mau apa kan. Kemarin saya coba berdua ya, umur saya 1, saya ke Jonggol. Saya kan main Jonggol juga, naik gunung, udah kuat. Udah kuat. Iya, itu berapa meter? 100 meter, ada sekitar 200 meter. Ya, udah kayak enak pada gunung. Udah berasa ngap gitu ya Pak? Iya, makanya. Iya. Beda. Apalagi kalau semakin tinggi itu kan oksigennya semakin tipis ya. Itu dibutuhkan menjaga stamina ya, prepare ya. Stamina tadi. Oke Mbak. Sekarang kan Mbak Nadi menciptakan beberapa puisi, banyak dong. Mungkin sebagian besar juga puisi gunung,
ada puisi kopi, kan? karena ada benang merahnya. Iya. Nah, di ruang puisi kita memang mendaulat lah para narasumber untuk membacakan 2 atau 3 puisi. Nah, silakan Bang Dari mau memilih puisi apa nih yang pertama? Ya, Bebas. Ya. Karya sendiri boleh lebih baik atau mau yang tersedia di sini. Iya, saya baca puisi karya saya aja ya Mas. Boleh, ya? sangat Ya. boleh, sangat boleh. Mau diiringi musik apa? Kalau mau bisa Terserah, sama Bang Adian. Mas Silakan Bang. Ardi ya. Siapa lagi yang hendak berkisah ketika batu dan pasir berkejaran dengan langkah kaki? Siapa lagi yang hendak melukis wajah dengan kuasa halus embun pagi? Siapa lagi yang akan bercerita ketika segerombolan awan menjelma menjadi anak-anak hujan? Siapa lagi yang akan menemani ketika langit mengendap-endap dalam senyap? Setangkup jiwa telah terbelah, terpisah jatuh dalam lembah, sendiri berkelana meniti pengembaraan sunyi. Ada gamang dalam remang, ada takut dalam balut kabut, ada apa yang dapat digapai oleh diri tanpa pegangan bertawa. Ketika keindahan hanya membekas pada serambi hati, jejak sunyi membisikkan sebuah kebenaran. Ingatlah, kehilangan hanyalah jeda dari sebuah perjalanan panjang, sekadar persinggahan di antara keberangkatan dan kedatangan yang terus-menerus berulang. Hingga pada saatnya nanti, kematian datang sebagai akhir destinasi, membukakan pintu menuju kebenaran abadi. Maka teruslah berjuang, bertarung melawan sunyi, mengukir semesta dengan pahat selentur jemari. Di sana ada artefak yang mencatat dirimu sebagai pemberani. Yang berikutnya puisi kopi. Puisi kopi. Kopi aja ya. Oke, boleh. Puisi kopi kan pasti puisinya cenderungin di kopi ya. Iya. Ini puisi saya, judulnya Pesta Kopi dan Puisi. Ya. Pesta Kopi dan Puisi. Ya. Mulainya bebas saja, ya, pilih. Iya, iya. Di bibir cangkir kopi, bola matamu berjingkat-jingkat menarikku. Setengah kilat berpacu, bola mataku pun meloncat ke dalamnya. Sebongkah jantungku menyusup masuk,
memainkan solmisasi musik dan perkusi. Tarian salsaku memeluk liar, menggeliat bergairah, meliuk mengikuti irama, mengimbangi desah notasi. Tahukah kamu, kopi yang kau seduh itu masih kental membasahi ingatan, bergejolak menggelegak, berdegup menghentak-hentak. Mungkin saja kau telah salah meraciknya. Kafeinnya menguar, impresi debar tak pudar-pudar. Tahukah kamu, serbuk Arabica yang kau siram air bersuhu 90 derajat Celcius meneteskan rasa manis yang mendalam, semanis kasih bersemi, semilir angin menyejukkan, sepekat wanginya wine, sekuat itu perasaan melekat. Tahukah kamu, kopi yang kau seduh itu menyulutkan api cinta, berkobar-kobar perasaan, bara membakar jiwa, bergelora atma, hangat mendekap hasrat. Bayangmu terus berkelebat, singgah di pelupuk netra. Tahukah kamu, aroma wine kopimu terlalu tajam memabukkan. Kau bubuhkan candu, mengalir menguasai seluruh nadiku. Bergemuruh meronta-ronta, meneriakkan kata rindu. Berlari-lari ku cari dirimu, penawar candu sebagai peramu. Dan ku dapati diriku, ternyata aku berdansa sendirian, terlena, terkulai di lantai cangkir kopimu. Lalu ku terbangun kosong dan semu. Oh, aku lupa, ini malam pesta kopi dan puisi. Sedang kamu meramu kopi dan merapal puisi untuk semua yang datang. Ada lagi? Satu lagi silakan. Boleh, satu lagi. Boleh. Kopi ya, yang mana ya? Tadi puisi tentang kopi. Kopi. Ya. Ya, lembah lah, lembah gitu ya. Satu lagi berarti apa? Tentang hujan atau apa? Tadi Hujan tentang ada. Hujan. Hujan ada, kemudian ini kan ada, ini kan dekat-dekat sama ini ya, masih dekat sama, oh ini Pak Hari Pahlawan yang sudah berlalu, Sumpah Pemuda ya, kan kayak gitu. Puisi motivasi aja ya. Puisi motivasi. Boleh. Ya, puisi motivasi. Iya, puisi motivasi. Bentar, saya cari dulu. Ini puisi saya yang berjudul Bintang Polaris. Langit memahami jiwa-jiwa yang terpuruk, jiwa-jiwa yang tak dapat bergerak, tak mampu berbicara, seakan mematung di tempat yang sama. Baginya, kegelapan telah menjadi sahabat.
Namun cahaya itu tetap ada. Dia tak beranjak manapun atau kapanpun. Karenanya gelap tak lagi menakutkan. Cahaya dalam gelap itu menjadi kesempatan bagi jiwa-jiwa yang menginginkannya. Kesempatan tak akan datang berkali-kali. Semua itu tentang pilihan. Jiwa-jiwa pemberani adalah jiwa-jiwa yang merelakan siang atau malam. Sebelum musim berganti, para pemberani harus menentukan hatinya, menentukan pilihannya. Saat itu, matahari atau rembulan tidak akan diam. Namun, bintang paling terang di kelompok rasi bintang biru akan siap untuk mengantar. Bintang paling terang itu adalah Polaris. Dan jiwa-jiwa itu, akulah salah satunya. Bintang itu kusimpan dan selalu mengiringi, mengantarkanku terbang tinggi ke langit harapan. Pijar terangnya menyinari jiwa baruku, hingga cahayaku tak pernah redup kembali. Jiwa pemberani tak akan pernah berhenti, terus berlari, mengejar, menggapai mimpi. Bila terjatuh, siap untuk melompat lebih tinggi. Bintang Polaris setia menyinari jiwa yang terang dan penuh sukacita. Benar-benar tiga dunia yang digeluti, senada, selaras, saling menyeimbangkan, ya. Alhamdulillah masih belajar terus ya, belajar dan belajar terus. Benang merah yang kuat ya. Mantap banget Mbak. Ya. Kita berterima kasih sekali Mbak Andari sudah mau berbagi pengalamannya, berbagi dunia yang digelutinya. Terus kalau misalnya orang ingin mengetahui buku-buku yang sudah diterbitkan, sudah dipublish, mungkin carinya di mana, atau mungkin ada tempatnya untuk mereka untuk mengetahui, membeli, atau yang dalam waktu dekat ini sedang dalam proses untuk dipublikasi, buku-buku apa aja Mbak? Biasanya saya kalau kalau buku saya udah terbit atau menjelang terbit itu biasanya saya tayang di FB gitu ya, ya di sosmed kan seperti itu. Nah kita biasanya kan ada open PO, open PO, iya open PO, iya. Jadi ya nanti bisa menghubungi ada kontak ininya lah. Di Facebooknya ya, Mbak dari Sudibyo. Ya di Facebook saya. Boleh juga Mbak dipromosiin di RPK juga boleh kalau misalnya ini di share gitu. Iya, boleh, jadi member-member juga bisa tahu gitu ya. Nanti kalau memang mereka mau ngeliat profil pribadinya, mau meng-add ya monggo kan silakan aja. Ya, FB saya itu namanya dari Sudibyo. Oke, nah silakan ya. Kalau yang mau lebih tahu lebih lanjut mengenai dunia pendakian, dunia traveling, dunia kopi juga boleh, dunia puisi apalagi gitu kan. Dan di sana juga banyak tulisan-tulisan saya. Ada yang cermin, ada
ada cerpen mini. Oh, cerpen Ada mini. cerpen mini, kemudian ada puisi yang paling banyak. Kalau yang cerpen sih rata-rata yang nggak di situ sih, atau saya bikin part-part kayak gitu Oh. biasanya. Itu Ya. cerpen yang biasanya suka keganggu di jeda karena ada tiba-tiba inspirasi puisi ya. Nah, iya. Sering naskahnya akhirnya itu Lagi seru bikin cerpen tentu ada ide untuk puisi, jadi Iya. ngalah dulu tuh cerpennya. sering banget loh, kadang-kadang saya lagi di dapur gitu kan, lagi masak gitu udah wah, udah itu Tinggal dulu masaknya. Masaknya ditinggal dulu, Langsung. dijedah dulu ya. matiin kompor daripada keburu lupa, iya kan? Iya. Udah saya langsung ambil handphone langsung ke note, ya kan? Saya tulis dulu tadi yang muncul tadi Tetap itu. ya, yang paling cepat itu di note ya. Di note, Nanti ya. baru digodok lagi, baru Iya. diendapkan lagi. Soalnya pengalaman pun saya ketika di gunung ya, saya biasanya kan suka bawa buku, itu udah pasti. Buku itu udah pasti karena saya sering bikin tulisan tentang perjalanan kan, baik pendakian maupun traveling. Jadi saya biar nggak lupa kan saya catat ininya kan, istilahnya step-step di perjalanannya tadi kan, seperti itu, atau tempat-tempat yang menarik apa seperti itu. Nah, di sini juga kalau pakai kertas itu pengalaman saya pernah kertas sobek lah misalnya kayak gitu. Oh ya, hilang. Waduh, Ada kena air misalnya kayak gitu lah, kan gitu belum lah. tentu dapat lagi moodnya ya. Lagi ya. Iya, belum itu tentu dapat lagi, bisa menggalinya diulang. tuh, aduh tadi apa ya? Iya, Menggalinya itu kurang, iya. beda lah. Momennya udah beda Momennya lagi. udah beda, seperti itu. Saya yang paling demen tuh apa ya? Mbak Andari ini sering capture gambar-gambar yang luar biasa. Iya. Dari sisi dia mendaki, dari Iya. view-nya, Iya. sama diisi caption atau narasi yang Iya. itu, yang puitis, yang kadang-kadang apa ya? Quotes ya. Jadi kita bikin bisa quotes, ya. menyimak lebih panjang dari foto yang ditampilkan, baik dengan narasinya. Aduh, gila banget itu, keren banget. Itu berarti saling ini Mbak ya, masing-masing membantu untuk mensupport teman-temannya, fotoin dari sini, dari angle sini gitu ya, pasti ya. Iya. Wah, luar Soalnya biasa banget. selain puisi, apa yang disediakan alam, apa yang disediakan gunung itu memang harus kita capture ya. Iya, kita tuh emang indah banget ya. Waduh, makanya harus cobain nih yang namanya piknik ke ketinggian. Piknik, nggak kayak yang piknik ya, sebenarnya benar-benar harus persiapan. Piknik tuh bukit. Iya, ya ke bukit-bukit dulu. Iya, jadi memang harus benar-benar persiapan banget ya kalau misalnya kayak ke gunung. Nah, nanti di gunung itu biasanya kan kita ada foto-foto di tempat-tempat yang memang, aduh, Itu kadang-kadang di di hutan medan yang sulit aja ada lumut. fotonya. Gue bilang, Iya. luar biasa ini medannya sulit terus. Biasa. Ada momen yang bisa di capture Iya. gitu, itu luar Nah, biasa itu tuh, banget. ya, alhamdulillah tuh kita tuh sering ya temen gitu kan di belakang kita gitu kan, pas misalnya lagi manjat tebing ini kan kayak gitu, temen kan motor Jeli banget gitu loh, lihat angle dan ini itunya. bagus, Nah. iya. Nanti kita juga berpesan kita pesan juga, aku mau nih gitu kan, nanti jangan sampai enggak ya kan kayak gitu, Karena- enggak please ya, kita gantian kan kayak gitu. Misalnya kayak di hutan lumut juga, tuh lumut bergumpal-gumpal kan kayak gitu, indah banget, udah seperti di negeri dongeng. Masa iya sih kita nggak Sayang banget gitu ya. nggak videoin di situ, itu tuh bener-bener bercerita banget. Puisi banget, bercerita banget. Kalau di gunung, Iya. lebih sering dapatnya di malam hari, di senja hari, atau di pagi hari. Apanya yang Itu dapet? momen-momen menulisnya. Oh, momen menulis. Jujur aja ya, kalau di gunung itu apalagi kalau gunung-gunung yang memang sulit ya, treknya sulit ya. Kayak gitu tuh fokus kita tuh memang fokus di ini ya, fokus di Medan ya. Fokus di Medan. Dan begitu kita pas lagi istirahat kan kayak gitu, nah suka tuh muncul, oh iya aku tadi pengen nulis yang tentang tadi loh kan kayak gitu. Udah saya ambil handphone, saya tulis note. Ya nggak merangkai kata-katanya, enggak, Berarti belum. lagi manjat pun juga terngiang-ngiang dong tuh ya, apa Iya, aja sering, apa aja, iya. karena nanti disaring lagi begitu udah momennya. Bikin puisi dulu ya. Enggak, biasanya kalau seperti itu saya hanya ini aja, istilahnya tuh ide. Inti-intinya ya. Ide aja, ide yang muncul apa, itu saya catat dulu. Nah nanti seringnya itu adalah saya rangkaikan itu ketika saya lagi di camp area. Di camp area saya udah bebersih badan dulu,
show udah ganti baju, kita udah yang makan. Wah, udah nyaman deh ya, udah nyaman. Udah nyaman. Kemudian kita udah prepare yang nanti misalnya nanti kita mau summit, misalnya mau summit ke itu puncak itu misalnya jam 1 malam atau jam 3 malam. Kita udah siapin dulu perlengkapannya, udah rapih semua. Baru saya buka lagi tuh handphone, udah tinggal menjelang tidur lah ya, menjelang istirahat saya buka lagi handphone. Oh iya tadi ini. Nah mulai itu saya mulai merangkai-rangkai kata seperti itu. Iya. Terus begitu udah turun sampai ke rumah itu akan ada finishing lagi ya sampai final gitu ya. Iya betul. Gitu ya. Berarti prosesnya banyak ya Mas Panjang ya. juga iya. Panjang juga prosesnya Iya. sampai akhirnya berbuku-buku ini jadi baik dari sisi pengalaman travelingnya, petualangannya, keindahannya, suasana-suasana di sana ya. Iya. Belum lagi kopi yang menyertai. Aduh, kopi itu nggak ada habisnya ya kalau untuk Bener dipuisikan. banget. Aduh. Jadi itu Oke. kalau oleh-olehnya itu sebenarnya oleh-oleh yang paling indah nih ya buat saya kan Iya, kayak iya. gitu kan. Misalnya habis dari gunung apa kan kayak gitu. Contoh kayak Gunung Latimojong. Berapa tulisan yang saya hasilkan dari sana, berapa artikel yang saya tulis dari sana. Kan kayak Termasuk gitu, itu berapa ya, Bang, puisi kemarin? yang saya tuliskan di sana. Apa yang Ini akar? ya apa kayu angin. Kayu Ya saya angin. bikin Kayu angin, bikin kayu angin. artikel kayu angin tuh Iya. ada di websitenya Yuk Jelajah. Ya websitenya Yuk Jelajah teman-teman bisa buka lah ya di situ. Di websitenya Yuk Jelajah itu ada artikel-artikel saya itu tentang kalpataru, buah kalpataru gitu ya. Buah kalpataru, ada kayu angin seperti itu. Kemudian kalau yang tulisan-tulisan dari sana itu yang puisi-puisi banyak banget lah ya yang dari Latimojong gitu. ada pesan sponsor soalnya. Itu dari guru saya tuh. Oh, Dari guru saya untungnya tuh pokoknya pulang harus ada sekian nih puisi Ya. dan kayak gitu. untungnya dia berbagi di sosmednya, jadi orang pun bisa turut Bisa. serta. Bisa Merasa menikmati, menyelami, ya, ya. menikmati Ikut keindahan menikmati. tersebut. Nah, gitu. itulah saya tuh suka menulis tentang perjalanan apa seperti itu apa buat teman-teman yang memang belum ke sana itu biar bisa seperti apa ya merasakan suasananya, Iya. bisa tahu gitu kan. Jadi ya bukan hanya di gunung aja, kemudian traveling ya di dalam atau di luar negeri seperti itu gitu kan. Oh seperti ini ya. Oh ternyata misalnya contoh di Australia ternyata ada ini juga ya kayak di sini gitu istilahnya apa namanya Mas Osi yang apa sih namanya anggapan masyarakat itu loh misalnya Norma, mitos, norma, tabu. legenda lah Oh, legenda lah kayak gitu kan gitu sama lah kayak di sini misalnya itu itu batu itu dari 3 gadis yang disulap sama ayahnya gitu jadi batu gitu untuk menyelamatkan dia gitu kan dari serbuan perang dari itu gitu kan suku lain seperti Mitos-mitos itu. lokal mah ada ya. mitos Mitos lokal. bukan legenda ya itu sebuah legenda tapi mitos masyarakat lah seperti itu. Nah kayak kita di sini kan Takuban Perahu Iya, itu ada benar mitosnya kan seperti itu. Jadi bukan hanya di Indonesia aja misalnya seperti itu mitos kan kayak gitu ternyata di sana juga ada mitos kan seperti itu gitu. Seneng deh pokoknya kalau nulis itu seneng. Kita juga senang dengan narasumber hari ini. Saya mungkin baca puisi Boleh, monggo. November, Sofi ya. Boleh, ya, boleh. Ya, keren banget ini wah. Puisinya Mbak Dari ya? Bukan Apa, Mas promosi ya? Osi. Puisi yang tadi di Oh ya, jadi gini, sebelumnya kita ucapkan lagi sekali lagi makasih Mbak Dari. Sama-sama Mbak Mas. Dari mungkin bisa ngasih pesan-pesan dulu untuk memotivasi member sahabat Aksara, RPK gitu loh. Mungkin baik dalam hal motivasi untuk yang mau mencoba mendaki, traveling, ataupun berpuisi. Nah selebihnya nanti kita closing, sebelum closing pembacaan puisi mungkin dari Mbak Diavino mau baca, monggo silakan. Ya, atau Bang Osi. Oh iya, adalah misalnya ke temen gitu kan seorang misalnya kayak gitu saya hadiahin puisi atau hadiahin apa kayak macam quotes kayak gitu kan menyemangati dia atau kadang-kadang teman-teman juga ada sih yang minta saya kan kayak gitu tolong dong buatin saya puisi buat saya misalnya contoh kayak gitu ya sudahlah kalau emang kita bisa gitu kan seperti itu saya lakukan.
seperti itu. Nyenengin kawan ya, nyenengin Puisi bisa kawan. sebagai bentuk apresiasi kita ke orang juga ya. Iya betul. Sebagai betul. gift kado. Iya sebagai kado yang jadi gini ya, makanya tuh menulis itu penting gitu kan. Menulis itu penting. Apa yang kita dengar itu kan bisa lupa ya, bisa lupa. Apa yang kita lihat juga bisa hilang lah kan seperti itu. Tapi apa yang kita tulis, nah abadi Ya. seperti itu. Maka menulislah kan Nah, seperti tuh, itu. cakep banget tuh. Maka menulislah. Menulislah, ya kan apa yang kita bicarakan orang bisa lupa, ya kan Betul. seperti itu. Tapi kalau kita udah menulis, nah itu insya Allah akan abadi. Seperti itu. Tanpa Susman. Abadi Susman. Ditelan dong tadi. Bang Osi mau baca puisi silakan. Kalau tentang naik gunung ya monggo teman-teman, waduh alam itu indah banget gitu kan. Iya. Sahabat-sahabat Aksara, karena sekarang adalah 10 November, Hari Pahlawan, saya coba bacain satu puisi untuk menyambut Hari Pahlawan. Selendang merah putih ibu. Pada selendang merah putih ibu, seorang prajurit dilarungkan dalam pusara tanpa nama. Jejak-jejak merah berkibaran menyongsong nyanyian sunyi sang kekasih. Di dada sang saka, seorang lelaki menuntaskan sajak-sajaknya. Pada selendang merah putih ibu, tanah, air, dan doa menanam air mata. Terima kasih. Mantap. Sahabat-sahabat Aksara, senang sekali, asik sekali dan seru sekali bincang-bincang kita malam hari ini bersama Mbak Endari. Banyak sekali pengalaman beliau yang bisa kita ambil, yang bisa kita petik dari 3 dunia yang digeluti, puisi, kopi, dan pendaki. Dan semua itu punya benang merah yang tebal, karena puisi, kopi, dan pendaki sangat bisa menjadi pemacu kita, sangat bisa menjadi dunia yang mengasihkan dan seru untuk kita semua. Terima kasih sekali lagi Mbak Dari. Ada yang mau dibicarakan? Udah cukup. Cukup Terima ya. kasih. Terima kasih Mbak Dari atas semua sharingnya, semua pengalaman yang sudah diberikan pada kita, pada sahabat-sahabat Aksara semua. Semoga apa yang kita bicarakan malam ini, yang kita obrolkan hari ini menjadi suatu pencerahan, menjadi suatu ilmu baru, baik untuk para pemula yang ingin mendaki atau para pendaki yang ingin bergabung dengan beberapa komunitas, juga para kita-kita yang ingin menulis, baik itu cerpen, kisah-kisah perjalanan atau puisi. Sekali lagi terima kasih Bang Adrian, Mbak Endari, Mbak Agnes. Semoga semua sehat, semua kreatif, semua berbahagia. Insya Allah kita ketemu lagi pada episode 9 sesi live RPK Rabu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.